hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, oh kami semua oh Jesus, oh hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu, oh hadirat-Mu, oh yes. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah.
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Menit lagi ibadah kita akan dimulai. Baik, saya sapa kita sekalian pagi hari ini. Shalom. Shalom. Syukur karena kita hari ini bisa bersama-sama kembali berkumpul melalui ibadah online ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudara seiman yang terkasih, baik yang dari Surabaya, dari Bali, bahkan ada yang dari Semarang bisa join pada pagi hari ini. Salam sukacita bagi kita sekalian. Mari kita akan bersama memulai ibadah kita ini. Ibadah kita hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, dengan penuh sukacita kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan satu pengakuan. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama dengan gerejanya di berbagai tempat dan di sepanjang masa, kita akan ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan pujian penyembahan kita akan dipimpin hari ini oleh Bapak Victor Nuari Sumarsono, sekaligus akan membawa pujian dan mengiringi pujian kita ini. Tuhan memberkati, selamat melayani dan semangat beribadah bagi kita sekalian. Tuhan beserta kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya kira semuanya pasti akan bersukacita pada pagi hari ini. Meskipun semua kita ibadah pada pagi hari ini di tempat kita masing-masing, masih di tempat kita masing-masing, tapi percayalah, kita mempunyai satu hati dan pikiran yang sama pada pagi hari ini, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu pada pagi hari ini. Engkau membuat kami sekali lagi Tuhan di tempat kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Biarlah kami mempunyai satu hati dan satu pikiran Tuhan, bahwa pagi hari ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahwa pagi hari ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak setiap kita untuk bersyukur atas apa yang sudah terjadi selama ini, baik itu dalam suka duka, tapi tetap bersama. Saya mau mengajak setiap kita untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kita dan atas kasih-Nya. Mari bersama Bapak Ibu kita baca di 1 Tawarik 16 ayat 8. Pak, 1 Tawarik 16 ayat 8. Bentar.
1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari Bapak Ibu kita mau bersama, kita mau bersyukur, kita mau bersorak-sorai. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi bersama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mau masuk dalam doa sekali lagi Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau merendahkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami mengakui setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ampuni setiap kami Tuhan, sebagai manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Dan benar Tuhan, karena kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mengampuni setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah nama Tuhan, hanya Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Hanya Engkaulah Tuhan Juru Selamat. Sungguh kami ucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan,
di segala setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau selalu jalan bersama kami. Sungguh besar setiamu, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kami yakin dan percaya perlindungan selalu ada buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Mari bersama Bapak Ibu sekalian kita memujikan lagu ini, Tuhan. Walau kami harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Bersama katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu, Tuhan.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur karena pagi indah Tuhan berikan kepada kami, cuaca yang cerah, udara yang segar, hati yang antusias untuk membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, di bulan kemerdekaan negara kami Indonesia, yang 2 hari lagi akan diperingati dan dilaksanakan Tuhan, biarlah kami percaya hari ini pun sebagai umat Tuhan kami dapat mengerti firman Tuhan dari apa yang akan kami baca. Hidup sebagai orang merdeka. Tuhan berbicara kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya sapa di luar kita tadi yang sudah hadir. Hari ini bahkan sudah sampai 30 orang yang sudah bergabung di antara kita. Satu salam sukacita bagi kita sekalian, karena sekalipun sudah mulai diadakan satu kesempatan pelonggaran di perpanjangan yang kesekian kali ini, tetapi GKBJ Surabaya masih melakukannya melewati online. Kita berdoa beberapa minggu ke depan kalau situasi sudah lebih baik, tenang, kita akan kembali tatap muka dan kembali lewat YouTube. Tapi pagi hari ini kita masih bersama-sama. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara, karena semangat kita berbakti, sebagian besar jemaat umum dan juga ada beberapa dari anak-anak muda yang sudah mulai join. Ini satu yang sangat menarik bagi kita. Ya, bersyukur dari Bali, bersyukur dari Semarang, tidak membatasi kita untuk kita bisa berkumpul. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, di bulan kemerdekaan ini dengan sebuah tema. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal 2 ayat 16, firman Tuhan ucapkan bersama-sama jikalau mau membacanya dengan bersuara, demikian firman-Nya. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi saya baca. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 2 hari lagi kita akan merayakan bangsa Indonesia di hari kemerdekaannya yang ke-76. Dan kita mengetahui bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Setelah berjuang beratus tahun, 350 tahun dijajah oleh Belanda dan juga 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Dan akhirnya kita menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa Indonesia ini unik. Kenapa? Selain bangsa Indonesia, ada bangsa lain yang di Afrika namanya Aljazair, yang merdekanya bukan karena pemberian, tetapi karena perjuangan, dan mereka memerdekakan dirinya. Saudara, kemerdekaan yang dialami itu ada perjuangannya, ada pengorbanannya, ada mereka yang telah berjasa. Sehingga ketika proklamasi 17 Agustus 1945 itu diproklamirkan, menjadilah bangsa Indonesia yang sampai hari ini. Saudara, dikatakan bahwa idaman bagi bangsa yang terjajah adalah merdeka. Saudaraku kekasih, ada di Amerika kalau kita lihat sebuah patung kemerdekaan namanya
The Statue of Liberty atau patung Liberty. Saudara, menarik sekali karena patung ini pemberian dari negeri Perancis, negara Perancis, ketika Amerika Serikat berulang tahun 100 tahunnya Amerika, kemudian bangsa atau negara Perancis itu mengirimkan patung, saudara. Yang menarik dari patung Liberty ini melambangkan kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan. Melambangkan kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan. Saya lihat ada 5 hal yang menarik yang kalau kita melihat gambar patung Liberty ini. Yang pertama, patung Liberty ini digambarkan sebagai seorang dewi yang rupawati. Ya, jadi seorang gadis atau seorang perempuan yang pasti cantik. Kenapa? Karena kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang menarik. Bukan berarti yang laki-laki tidak menarik, tetapi gambaran kecantikan itu menjadi sesuatu yang menarik. Yang kedua, dikatakan bahwa wanita ini atau Dewi Rupawati ini, saudaraku, dikatakan dia sedang berdiri tegak. Jadi kemerdekaan itu digambarkan sebagai sesuatu yang begitu kuat. Berdiri. Memang sebentaran ini dipakai sebagai iklan sebuah minuman. Orang Indonesia itu paling pintar buat itu ya. Jadi dia dikatakan waktu itu patung Liberty ini dia kehausan makanya agak loyo. Padahal itu tidak mungkin karena dia digambarkan berdiri tegak, menatap ke depan. Kemudian yang ketiga, kita lihat di sini ada obor di tangan kanannya. Semangat nilainya. Jadi bukan hanya seorang dewi yang cantik, bukan hanya seorang yang berdiri tegak, tapi ada semangatnya. Kemudian yang keempat, dikatakan di sini dia pakai sebuah mahkota. Ada kemenangan. Dan yang terakhir ada sebuah kitab yang dia buka. Ini sebenarnya kitab ini, saudara, kitab yang dia bawa ini terbuka. Dan ketika itu menunjukkan bahwa betul-betul ada keterbukaan. 5 nilai ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menunjukkan kepada kita bagaimana kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang sungguh diidam-idamkan. Saudaraku, kebebasan itu berarti kebahagiaan berdasarkan pembebasan dari perbudakan. Memasuki kehidupan baru dalam sukacita dan kepuasan yang tak mungkin diperoleh sebelumnya. Maka saudaraku mencoba untuk mengaplikasikan makna kemerdekaan atau kebebasan ini. Karena kalau kita lihat arti daripada merdeka itu bebas. Merdeka atau dari bahasa Sanskertanya mahardika, bebas. Di sini ada kebahagiaan. Bahagia kenapa? Karena bebas dari perbudakan, bebas dari tekanan, bebas dari penjajahan. Saya tahu hari-hari ini kita tidak bebas. Kenapa? Karena pandemi yang sudah 1,5 tahun berjalan ini telah membuat kita kehilangan kebebasan. Sekalipun ada PPKM, tetapi tetap dengan segala pelonggarannya kita belum bebas. Hari ini kita sudah bisa masuk mal. Tetapi kalau kita sampai di mal pun kita yang belum vaksin tidak boleh masuk. Masih ada pembatasan-pembatasan. Gereja hari ini sudah diizinkan dibuka 25%. Tetapi saya perhatikan masih banyak gereja belum mulai. Kenapa? Karena masih melihat apakah besok ada perubahan lagi, kiranya perubahan jadi lebih baik. Karena PPKM yang berlanjut sampai besok. Dan kita berharap akan menjadi lebih baik. Kita bebas lagi. Kita di tengah-tengah pekerjaan banyak penyekatan, banyak hambatan, banyak hal yang membuat kita hari ini tidak bebas. Makanya kebahagiaan kita hari ini betul-betul menjadi kebahagiaan yang terkuras, ya, tergerus oleh berbagai macam situasi. Saudara, kita tidak bebas.
Hari ini kita sudah mulai tenang karena apa? Bed occupancy rate-nya atau bor di rumah sakit, khususnya di Jawa, sudah mulai berkurang. Tetapi tetap, saudaraku, menjadi sesuatu yang ketakutan. Kenapa? Karena masih ada teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, hari ini ada di ICU, hari ini mereka masuk rumah sakit karena bukan hanya gejala OTG atau ringan atau sedang, tetapi sedang berat. Saudara, tetap membuat kita was-was. Tetapi sekali lagi, itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk apa? Mengalami sesuatu yang namanya pengharapan dengan kebebasan ini. Saudara kekasih, kita memasuki kehidupan baru dalam sukacita, pasti. Betapa indahnya kalau sebuah keluarga hari ini, kehidupan baru dengan sukacita, ada kepuasan yang selama ini tidak kita peroleh sebelumnya. Karena apa? Suami, istri, orang tua dengan anak, mereka sekarang ini sungguh-sungguh terbuka. Seperti sebuah patung Liberty yang begitu dinantikan, ada kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara kekasih, kalau kita bicara kebebasan di dalam kekristenan, ada kita lihat beberapa ciri daripada orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus itu. Saudara, paling tidak saya menemukan ada 3 ciri orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Apakah hari ini kita sudah merdeka? Merdeka bersama Kristus, merdeka di dalam Kristus. Saudara kekasih, kalau kita melihat yang pertama, orang yang dimerdekakan oleh Kristus itu bebas dari keterikatan dosa. Bisa ucapkan sama-sama, bebas dari keterikatan dosa. Saudara, dosa itu bukan hanya sesuatu yang kelihatan, tetapi yang di dalam pikiran, sesuatu yang di dalam hati, perasaan, yang hanya saya atau kita dan Tuhan yang tahu, dan itu harus ketika kita merdeka di dalam Kristus, bersama Kristus, oleh Kristus, membuat kita hari ini bebas dari keterikatan dosa. Saudara baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan juga ayat yang ke-32. Mari kita ucapkan bersama-sama, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara perhatikan bahwa firman Tuhan ini berkata kepada kita sekalian, ketika kita hidup, ketika kita menjalani hari-hari ini sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara, benar-benar dinyatakan bahwa hidup kita itu sudah bebas dari segala dosa. Namun manusia hari ini, setelah dia bertobat, setelah dia percaya Tuhan Yesus, tetapi masih saja kembali kepada dosanya. Saudara, bahkan tidak jarang hari ini kalau kita melihat kekristenan itu menjadikan kita orang-orang Kristen yang hidupnya, saudaraku, tidak lebih pintar daripada keledai. Kalau ada ungkapan berkata, kenapa keledai tidak jatuh di lubang yang sama? Saudara dicari gitu ya penyebabnya, ternyata kita bisa membaca kenapa keledai tidak bisa jatuh di lubang yang sama. Karena keledai tidak mengulangi di jalan yang sama, saudara. Makanya dia tidak jatuh lagi di tempat yang sama. Nah, kalau kita hari ini dikatakan manusia yang lebih daripada keledai, kenapa kita seringkali mengulang kesalahan yang sama? Hati-hati, hari ini iblis itu bekerja luar biasa. Meskipun kuasanya sudah dipatahkan oleh darah Yesus, tetapi kekuatannya masih ada. Dan kita sebagai orang-orang percaya sudah dibentengi, sudah dimerdekakan oleh karena pembenaran Yesus Kristus. Hari ini kita coba berpikir, saudara. Satu hal yang menarik apa? Kenapa kita masih mengulang-ulang dosa yang sama?
Bukannya tidak kreatif, ganti dosa yang lain ya tetap dosa. Saudara, tapi coba dipikir, saya pernah berkata begini, bisa enggak kita 1 menit tidak berbuat dosa? Jawabnya bisa ya saudara. Sekarang diubah 10 menit bisa enggak kita tidak berbuat dosa? Bisa loh saudara. 1 jam tidak berbuat dosa. Nah ini pertanyaannya. Bisa enggak ya? Wong saat dengar firman Tuhan gini aja bisa berdosa kok saudara ya. Sambil lihat Zoom gini, enggak dengar firman Tuhan, sudah melenceng, lihati orang-orang, itu kok belum mandi itu orang itu ya. Wajahnya kelihatan begitu ya. Langsung enggak fokus. Nah ini sudah geser, fokus kita membuat kita jatuh dalam dosa. Dosa itu begitu gampang sebenarnya. Tapi bukan hanya ini yang masalahnya, tetapi yang mau saya katakan hati-hati, cara kerja iblis hari ini itu sudah pasti dia tidak bisa membuat orang Kristen takut lagi terhadap setan, hantu yang gentayangan itu. Iblis itu juga tahu, saudaraku, orang Kristen itu gerejanya tidak punya atau gerejanya dihancurkan, tapi tetap ibadah. Orang Kristen itu apa? Ada penyakit dalam tubuhnya, tetap percaya, saudaraku. Bahkan sudah sampai titik COVID-nya, misalnya ya COVID-nya sangat berat, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ventilator semuanya alat dipasang dalam tubuhnya, tapi tetap beriman sama Yesus Kristus. Iblis itu tahu orang Kristen itu lemahnya di mana. Orang Kristen itu lemahnya di saat dia kuat sendiri. Jadi hati-hati, di tengah kekuatan kita, di situ kelemahan kita. Kekuatan kita di mana? Ketika kita memiliki apa? Itu menjadi kelemahan kita, hati-hati. Dan cara kerja iblis hari ini itu, saudaraku, pelan tapi pasti. Masih ingat? Ketika seekor katak, saya suka ilustrasi itu. Dimasukkan di panci, diisi air. Katak berenang itu, saudaraku, dia senang lari sana-sini, saudara. Tapi dia tidak melihat ketika panci itu sudah dipindah ke atas sebuah kompor. Karena dia tidak bisa melihat. Ketika sudah di atas kompor, saudaraku, dengan air yang cukup, katak itu masih merasa, bahkan dia merasa, wah, airnya bukan hanya dingin, tapi mulai anget, saudara. Ada mulai anget. Mulai tidak sadar, padahal sudah ini bahaya. Ketika makin panas, saudaraku, mulai dia kelabaan. Singkat cerita, saudaraku, katak yang di dalam panci itu kepanasan, akhirnya dia tak berdaya, kemudian ditambahi ini dan jadilah suike kuah. Kan itu ceritanya. Saudara, orang Kristen hari ini jangan jadi suike kuah. Artinya orang Kristen yang tidak sadar. Ketika kita sedang ada di sebuah panci kehidupan yang begitu sangat-sangat memprihatinkan, saudara. Hati-hati. Saya berharap khotbah ini bisa di-share kepada mereka yang hari ini sedang di dalam dosa. Mereka yang hidupnya sedang serakah, ada 7 dosa, saudara ya. Serakah, dan kesombongan, dan juga banyak lagi hal-hal yang buruk dalam percabulan dan dosa dan sebagainya yang lain. Saudara, hati-hati. Kenapa? Karena iblis hari ini sedang mencoba membawa kita kepada kehancuran. Upah dosa itu adalah maut. Kalau hari ini, saudara, kita itu tidak perlu terlalu lama berpikir tentang COVID. Pak Jokowi aja sudah mulai mengancang-ancang, mempersiapkan masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Artinya apa? Kita sudah mulai harus bisa tetap disiplin protokol kesehatan. Kita tetap beraktivitas, tetapi dengan disiplin dan tanggung jawab. Membatasi tetap, tetapi membuka peluang untuk kita berdampingan. Nah, saudara, mulai kita sudah dibawa ke sana. Sekarang kekristenan sudah mulai belum. Kita berpikir, hari ini jangan cuma masalah COVID, tetapi masalah keselamatan kita. Masalah hidup kita ini berkenan tidak di hadapan Tuhan? Permisi bicara, tiba-tiba jantung kita berhenti. Saudara lihat apa? Hidup kekal?
berjumpa Tuhan Yesus? Atau saudara kaget? Karena tempat itu tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, kehidupan kekal. Saat dimana hari ini jangan hanya puas dulu jadi orang Kristen yang sudah percaya Yesus, tetapi hidupnya masih di dalam dosa. Nah, kemerdekaan Kristus itu saudaraku membuat kita hari ini bebas, dikatakan bebas dari keterikatan dosa. Yesus Kristus yang membenarkan kita, membawa hidup kita harus berkenan. Yang kedua, saudaraku, kita mau melihat di dalam bagian ini apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita sekalian. Saudara, kalau kita melihat di dalam kekristenan itu, hidup orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya menjadi orang Kristen yang bebas daripada dosa, tetapi hidupnya sesuai dengan kehendak Kristus. Bukan kehendak hatinya sendiri. Jadi tidak sekarpe sendiri, saudaraku. Tidak semaunya sendiri. Tetapi betul-betul karena kehendak Kristus. Lihat firman Tuhan, orang merdeka itu akan berkata seperti Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Boleh ucapkan sama-sama, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika ada pujian ini, saudaraku berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Saudara, kekristenan itu sungguh-sungguh menjadi kitab terbuka yang di dalamnya Kristus itu nyata. Di jalan, di tengah keluarga, di tempat bekerja, termasuk di gereja. Saudara, kalau kita lihat kenapa tidak ada damai sejahtera, kebebasan atau kemerdekaan di gereja, di kerjaan kita, di rumah tangga kita, di dalam perjalanan-perjalanan kita. Kenapa? Karena sekali lagi satu, saudaraku. Kita sudah menemukan hidup mereka yang sudah percaya Yesus itu belum menjadi hidup yang dikatakan sesuai dengan kehendak Kristus, tetapi masih kehendak hatinya sendiri. Arti lain adalah dikatakan masih hidup dalam kepentingan diri sendiri. Egoisme. Menonjolkan si aku. Bukan kehendak Kristus. Saudara, kalau sudah demikian, terjadilah chaos, saudaraku. Kekacauan. Maka jangan terkejut kalau gereja itu yang sudah di dalamnya ada Yesus Kristus, adakah Yesus Kristus itu nyata-nyata menjadi kehidupan mereka, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhannya, maupun juga jemaatnya. Kalau kita lihat, saudara, kenapa gereja, kenapa rumah tangga kita tidak ada kedamaian, tidak ada kemerdekaan? Karena masih sekali lagi, masing-masing ada di dalam kepentingan pribadi. Masing-masing ada di dalam keakuan. Masing-masing lebih menonjolkan, memaksakan dirinya daripada kehendak Kristus. Ini perlu diwaspadai, saudara. Di tengah keadaan kita, saudaraku, orang berkata, setiap orang itu tidak ada yang namanya lawan yang abadi, kawan yang abadi. Seorang negarawan Inggris, Lord Palmerston, itu yang pernah mengajarkan kalimat ini. Tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan pribadi. Saudara, kalau ini sudah menonjol, keakuannya sudah tinggal tunggu, saudaraku. Gereja terjadi rebutan kekuasaan, ya. Hamba Tuhan satu sama lain cari masa, kemudian cari
dukungan untuk melemahkan yang lain. Sudah saudaraku, bukan Kristus lagi yang ditonjolkan. Bayangkan saudaraku, maka saya berkali-kali berkata GKBJ Surabaya, jangan ada celah siasat yang di dalamnya untuk menonjolkan keinginan, kepentingan pribadi. Kita apalagi seorang pelayan Tuhan harus tanggung jawab kepada Tuhan. Kita orang Kristen harus benar-benar menonjolkan, mengutamakan Tuhan. Ya. Jadi akhirnya dari sini kita akan nampak saudara, bahwa kekristenan kita berkualitas di hadapan Tuhan, kemerdekaan itu terjadi. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga, kita mau belajar apa yang diajarkan dari hal ini. Dikatakan bahwa yang ketiga, kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman. Memiliki keteladanan bahasa kita, saudara. Orang bisa lihat, bukan hanya dari dalam diri kita sendiri, tetapi juga ketika kita berkomunitas, ketika kita berkomunikasi, orang itu yang tidak percaya Yesus itu bisa lihat, saudara. Kekristenan itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Hanya percaya Yesus kemudian tanpa berdampak di dalam kehidupannya. Saudara, orang lihat kita itu bukan tanya KTP-mu apa, tetapi kehidupanmu seperti apa. Ini yang harus diwaspadai. Saudaraku, firman Tuhan berkata, Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan jadi batu sandungan, tetapi kita harus hidup merdeka. Di sini dikatakan oleh Petrus, supaya hidupmu itu dilihat orang. Diterima oleh orang. Kita lihat konteks Petrus pada saat dia berbicara tentang ayat ini, saudaraku. Ketika kita diajarkan juga oleh Rasul Paulus kepada mereka yang ada di luar kekristenan, saudaraku, jemaat sebagai minoritas di tengah lingkungan yang mayoritas belum pernah kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan, harus lihat kebaikan di dalam hati orang Kristen. Harus melihat. Saudaraku, jangan sampai kekristenan itu menjadi batu sandungan. Ngeri sekali. Seringkali kita beranalogi, saudara. Orang berkata begini, yang namanya orang berkata buah jeruk itu mesti ingatnya warna orange. Tetapi yang orange belum tentu jeruk. Orang ingat kekristenan mesti ingat yang namanya kasih. Tetapi yang orang berbuat kasih belum tentu Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Tidak kurang. Hari ini orang yang tidak di dalam Yesus Kristus, tetapi kehidupannya, akhlak maupun perbuatannya malah lebih bisa dipandang daripada orang Kristen sendiri. Ini harus membuat kita merdeka. Jangan menjadi batu sandungan. Saudara, orang lihat kita. Makanya di dalam kekristenan kita jaga, saudaraku. Tidak perlu kita berkoar-koar, tetapi dengan nilai-nilai kebaikan kita, saudaraku, orang akan melihat. Satu kali ada jemaat, hidupnya sangat sederhana. Ketika itu tetangganya yang telepon malahan, karena tetangganya itu orang anggota jemaat kita, saudara. Ketika dia menelpon dan berkata begini, Pak, bisa enggak dibantu? Ini tetangga saya tapi tidak Kristen, Pak. Itu kondisinya sekarang ini pingsan dan saya tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Saya bilang kondisinya bagaimana? Sudah enggak berdaya, Pak, hidup sebatang kara. Kemudian tidak ada yang nulungi, tetangga semua cuma berkerumun lihat. Ini budaya Indonesia, budaya kita, saudara. Orang susah ya dilihat aja begitu. Dari tempat saya langsung menuju, saya bawa mobil, kemudian saudaraku apa yang terjadi, betul-betul kondisinya memang sangat memprihatinkan. Rumah aja saya kalau masuk itu harus merendahkan diri alias nunduk. Rumahnya sangat, saudaraku, lebih dari luas sedikit dari kuburan, maaf ya, kecil, sempit gitu. Kemudian sudah kondisinya, saudara, lantainya masih tanah, bukan cuma lantainya yang tanah, tetapi semua kumpul di tempat itu, yang namanya tempat untuk mandi. Dan ibu tua ini tinggal di situ, kemudian cerita punya kisahnya, saudara, saya tanya,
memang ibu ini tidak punya siapa-siapa, tidak. Saudaraku, saya bersyukur karena hari itu saya bisa datang dan kemudian ketika saya lihat kondisi demikian, saya tanya kepada lingkungan, saya berkata, boleh tidak saya bawa ke rumah sakit? Boleh Pak, silakan. Saya bawa cepat saudara sampai rumah sakit. Ternyata berapa tensinya 210, bawahnya 140. Saudaraku, sampai di rumah sakit itu kita proses dan kemudian masuk. Esoknya saya coba untuk datang kunjungi saudara. Kemudian ibu ini tidak kenal saya siapa, tetapi dikasih tahu sama susternya. Dan kemudian saudara, singkat cerita, si ibu tua ini terselamatkan. Ya, ada gangguan kondisi pasti, stroke itu ya ada, tetapi tidak berat dan tertolong. Saudara, dari situ malah saya ketemu orang ini, dan ketika saya bisa layani, dia berkata masa mudanya itu cantik sekali, luar biasa. Bukan hanya cantik yang luar biasa, tetapi pacarnya banyak luar biasa. Kemudian saudaraku, supaya lebih menarik lagi, dia pasang susuk, ya, susuk supaya dia mengaji-aji kecantikannya itu supaya lebih menarik, saudara. Nah, ketika saya lihat orang ini, kasihan, ya. Di akhir hidupnya dia malah tidak bahagia. Kenapa? Orang-orang yang dulu begitu banyak mencari dia, saudara, termasuk pasangan hidupnya tidak setia. Saudara, yang menarik perhatian saya adalah apa? Ketika dia berkata, kemudian dari jemaat ada yang bersaksi, saudara. Disitulah sekarang saatnya gereja tampil membawa kemerdekaan itu. Bukan hanya merdeka bagi dirinya, bukan hanya merdeka di tengah komunitasnya, tetapi merdeka bagi siapapun juga. Membawa itu kepada orang-orang lain di sekitarnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sedikit lagi kemerdekaan itu erat hubungannya dengan kesadaran yang tinggi serta kedewasaan iman kita. Jadi saudara kalau berkata, aku merdeka, tapi suamimu belum merdeka. Aku merdeka, tetapi orang tuamu belum merdeka. Saudara, di sini bisa dilihat, ada enggak kesadaran yang tinggi kedewasaan iman? Itu kelihatan kalau mereka masih kekanak-kanakan, belum merdeka. Atau hidupnya, saudaraku, masih banyak belenggu, itu belum merdeka. Maka ketika kita mau melihat kedewasaan iman seseorang itu lebih nyata di dalam kehidupannya, saudara. Dengan ketika kita lihat, ketika orang-orang sedemikian bersama dengan kita. Dan kita bisa memperhatikan, usahakan saudara, kita punya nilai-nilai hidup yang demikian. Usahakan di dalam hidup ini itu untuk apa? Ada 3 hal yang menarik ketika kita mau memiliki kesadaran tinggi dan kedewasaan iman sebagai orang-orang yang sudah merdeka ini. Yang pertama, kita tidak menjadi pembuat masalah, tetapi bisa menjawab masalah. Ini orang yang punya satu nilai kedewasaan iman dan kesadaran tinggi. Bukan pembuat masalah, tetapi bisa menjawab masalah. Wah, hebat, saudara ya. Yang kedua, tidak selalu mencari-cari alasan, tapi sudah siap dengan program dan rencana yang baik. Ini benar-benar kedewasaan iman, tolok ukurnya hal yang kedua ini, saudara. Dan yang terakhir, dia tidak berkata, mungkin bisa, tapi sulit. Orang yang dewasa iman akan berkata apa? Mungkin memang sulit, tapi bisa. Beda kan saudara intonasinya. Jadi bukan berkatanya, mungkin bisa, tapi sulit. Nah ini orang yang belum dewasa iman atau punya kesadaran tinggi menyelesaikan masalah dengan berkata seperti ini. Tapi yang dewasa imannya, yang kesadarannya tinggi, orang-orang yang merdeka ini berkata, mungkin memang sulit, tapi bisa. Wah, semangat saudara ya. Disinilah hal yang menarik, sehingga kekristenan ketika seorang yang sudah dimerdekakan itu, saudaraku, akan sungguh-sungguh mengalami kebaikannya. Dan yang terakhir, slide kita, mari ucapkan sama-sama. Setiap orang yang telah dimerdekakan berada dalam perjuangan. Berjuang dalam berbuat kebajikan dan kesalehan. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian, saudaraku. Dengan demikian, hari ini kita sebagai bangsa Indonesia yang 2 hari lagi akan merayakan, memperingati
hari kemerdekaannya yang ke-76. Saudara, dan hari ini kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai pribadi anak Tuhan, kita juga akan sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita sekalian, salam merdeka di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian, kita ambil saat teduh, kita dengarkan pujian dari Herlin Pirena melalui tayangan berikut ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
berdoa, saudaraku. Tuhan, biarlah bukan hanya kami, tetapi setiap orang hari ini hidupnya dapat dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau kami masih terus di dalam dosa, tidak seorang pun melihat kami ketika kami sedang menyimpan dosa dan di dalam dosa. Biarlah hanya firman-Mu Tuhan yang berbicara dan itu yang menegur hati kami. Bukan tangan Tuhan yang bertindak untuk menyucikan hidup kami dengan mendisiplin kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami benar-benar mengalami kemerdekaan itu. Bebas dari keterikatan dosa. Hidup kami sesuai dengan kehendak Kristus, bukan kehendak hati sendiri. Dan kami memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak beriman. Kami yang sudah mendengar firman dan hamba yang sudah menyampaikannya. Dan kami tetap berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hari ini masih hidupnya terbelenggu, hidupnya tertekan, tidak ada kebebasan. Bahkan tekanan itu datang dari luar karena situasi pandemi ini. Biarlah kami tidak putus asa untuk terus berjuang. Setiap orang yang telah dimerdekakan berada dalam perjuangan. Berjuang dalam kebajikan dan kesalehan. Tetap apa yang baik menjadi terobosan peluang bagi kami. Kami kerjakan. Tuhan, terima kasih. Dan kami tetap berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan, yang tidak bisa mengikuti Zoom ini karena sedang sakit. Mereka ada di rumah, mereka ada di rumah sakit. Bagi mereka yang mengikuti melalui audio WA, kami doa bersama mereka di dalam kesetiaannya. Bapak, kami doakan Bapak Saaf Sumargun, Ibu Yeni dan Bapak Aris Variadi yang sekian tahun mengalami stroke. Tapi mereka setia mengikuti ibadah melalui audio ini. Berkati mereka. Dan tetap doa kami bagi seorang Ibu Meme Yuniati. Ada kanker di dalam tubuhnya dan biarlah Tuhan tolong dia. Supaya tetap ada kerinduan semangat untuk hidup dan juga iman. Dan mujizat yang masih terjadi di zaman akhir seperti ini. Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur bersama Bapak Haryanto Gunawan yang kakinya sempat bengkak dan hari ini sudah baik. Sembuhkan beliau dengan umur panjang 83 tahun mengikuti Zoom ini bersama Ibu Lis. Berikan sukacita kepadanya. Terus kekuatan perlindungan bagi keduanya. Dan kami tetap doakan untuk Ibu Tuti yang juga menderita Tuhan karena diabetes. Tuhan tolong Ibu Tuti, berkati dia. Dan kami tetap menyerahkan ya Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang lain yang tidak Abang sebutkan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami mau bersama dengan jemaat-Mu berdoa bagi bangsa Indonesia yang 2 hari lagi akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76 di era pandemi dengan semuanya yang terbatas ini dan pembatasan yang masih terus berlangsung. Dan kami doakan untuk Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai kepada kecamatan, kelurahan, RW, RT kami tinggal. Biarlah mereka berjuang bersama tim Satgas COVID-19 dan juga setiap lembaga yang terkait untuk menuntaskan masalah COVID di Indonesia. Bersyukur untuk Pulau Jawa yang sudah membaik ini Tuhan. Dia akan lebih baik. Dan Surabaya bukan hanya orange secara skala. Levelnya juga akan terus Tuhan meningkat menjadi lebih baik. Sehingga kami bisa lebih tenang tinggal di Surabaya maupun di kota masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami doakan biarlah segala rencana ke depan bagi pemulihan ekonomi kehidupan masyarakat pada umumnya, dampak sosial semuanya kami doakan supaya negara ini
menjadi tenang dan kembali bisa membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan penuh iman kita percaya dan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.